Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan jenis kompetensi yang kedua, yaitu pengelolaan kontrak. Jadi setelah perencanaan selesai, maka lanjut ke pengelolaan kontrak, di mana kontrak itu adalah menerjemahkan strategi dan kebutuhan yang disusun pada sesi perencanaan menjadi hubungan kerja yang dapat dikendalikan. Jadi pada sesi kedua ini adalah pengelolaan kontrak, di mana khususnya pada pengelolaan kontrak level 3, yaitu mampu menunjukkan kemampuan membentuk tim. Jadi seorang TPK ketika sudah kompeten di pengelolaan kontrak, maka dia mampu menunjukkan dirinya untuk membentuk tim, merumuskan kontrak, serta mengendalikan pelaksanaan dan serah terima pekerjaan. Jadi ada 3 indikator kompetensi di pengelolaan kontrak level 3. Yang pertama adalah tim pengelola kontrak, di mana tim pengelola kontrak itu seorang PPK harus memahami susunan timnya, peran masing-masing, kemudian kewenangan masing-masing, kemudian bagaimana hubungan kerja dalam pengelolaan kontrak, dan mengapa pengelola kontrak ini dibentuk, mengapa keputusan yang diambil untuk menyusun tim, memberikan peran, bagaimana hubungan kerjanya itu mengapa. Yang kedua adalah perumusan kontrak. Jadi perumusan kontrak ini dari belum ada kontrak menjadi rancangan atau draft kontrak, kemudian finalisasi kontrak, sehingga ada 2 kali pengisian di persiapan pemilihan di draft kontrak dan pengisian pada saat akan penandatanganan kontrak atau finalisasi kontrak, yaitu bagaimana bentuk dan jenis kontrak, pasal-pasal yang penting, kemudian hierarki, sumber data, dan finalisasi. Yang terakhir adalah pelaksanaan kontrak, yaitu bagaimana tadi di perencanaan yang ada input, proses, output, itu bagaimana pengendaliannya, kemudian bagaimana instrumen yang digunakan untuk mengendalikan, kemudian bagaimana serah terimanya, dan bagaimana jika di dalamnya ada perbaikan. Nah, yang pertama, tim. Tim ini dibentuk sesuai kebutuhan pengendalian. Jadi pertanyaan kuncinya adalah kebutuhan, komposisi, kewenangan, dan tata cara kerja 4 ini. Kebutuhan, mengapa pekerjaan ini memerlukan tim? Kalau memerlukan, komposisi dan fungsi apa yang dibutuhkan? Kalau sudah ada kewenangan, apa kira-kira, siapa yang menetapkan, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian bagaimana tata kerja atau koordinasi pelaporannya? Output dan buktinya terkait dengan tim ini adalah rumusan tim dan hubungan tata kerja. Ada rumusannya, dokumen penetapan atau SK-nya, uraian peran masing-masing, kemudian sumber data dan data pertimbangan. Yang terakhir adalah anotasi bila ada kekurangan atau perbaikan. Bagaimana 5W1H pembentukan tim kontrak? Paket apa dan tim seperti apa yang diperlukan? Nama paketnya, kemudian tim seperti apa, tim ahli, tim teknis, tim keuangan, tim ini, tim ini, tim ini. Siapa yang berwenang dan terlibat dan apa perannya? Kemudian kapan rumusan dan pembentukan tim dilakukan? Di mana data kompetensi dan kebutuhan ini diperoleh? Data kompetensi tim dan kebutuhan diperoleh. Kemudian mengapa tim diperlukan dan susunannya dibuat demikian? Kenapa ada tim ahlinya, tim teknisnya, tim pendukungnya, tim hukumnya, tim legalnya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kebutuhan pembentukan tim ini dianalisis sampai ditetapkan tim. Ini adalah seputaran 5W1H pembentukan tim kontrak, di mana isi analisis 5W1H itu untuk kontrak harus utuh dan operasional, isi analisisnya.
bentuk dan jenis kontrak. Oh, jadi ini yang kedua ya. Bentuk dan jenis kontrak beserta alasan penggunaannya. Bentuknya misalnya surat perjanjian, kemudian jenis kontraknya harga satuan, itu kenapa bentuknya seperti itu. Dasar pengurusan dan sumber datanya. Kemudian klausul-klausul di dalamnya itu pada dasarnya dan dari mana sumber data-datanya. Kemudian pasal penting yang mengendalikan pelaksanaan. Yang mana pasal-pasal penting yang mengendalikan pelaksanaan? Misalnya pasal terkait dengan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, pasal terkait dengan serah terima lokasi dan personil, pasal terkait dengan ensinol, pasal terkait dengan adendum, pasal terkait dengan denda, pasal terkait dengan pembayaran dan sebagainya. Kemudian hierarki dokumen, misalnya adendum, pokok perjanjian, syarat-syarat khusus dan seterusnya. Kemudian anotasi atau ketidaklengkapan atau ketidakjelasan terhadap portofolio yang dijadikan sampel atau perbaikan yang akan diberikan. Alur perumusannya itu kumpulkan rancangan dan data, ada spesifikasi atau KK, ada hasil pemilihan, ada jadwal, ada harga, dan ada ketentuan paketnya. Kemudian uji konsistensi terkait dengan rancangan tadi, periksa bentuknya, jenisnya, pasalnya, hierarkinya, dan pembagian risiko. Kemudian alurnya lagi adalah persiapan penandatanganan kontrak. Jadi di sini ada klarifikasi dan ada finalisasi terkait pemenuhan yang ada dalam kontrak. Terakhir adalah finalisasi dan tanda tangan kontrak. Pastikan dokumen lengkap dan siap dijalankan. Kemudian bagaimana 5W1H perumusan kontraknya? Apa bentuk? Apa jenisnya? Pasal apa yang penting? Hierarkinya dan catatan kontraknya atau anotasinya. Kemudian apa dasar atau alasan keputusan itu? Apa alasan bahwa bentuknya ini, jenisnya ini, kemudian pasal pentingnya ini, apa alasannya? Kemudian siapa yang berwenang dan terlibat dalam perumusan ya, siapa yang terlibat. Kemudian kapan kontrak dirumuskan dan difinalkan. Jadi kapan dirumuskan dan kapan difinalkan. Jadi ada dua hal. Kemudian di mana dasar di sebuah regulasi data, berarti informasi dan dokumen sumber diperoleh. Mengapa kontrak diperlukan dan jenis itu yang dipilih? Jadi alasan keputusan. Kemudian bagaimana persiapan penandatanganan kontrak? Jadi dari persiapan kontrak sampai dengan kontrak sah atau sampai dengan kontrak ditandatangani. Jadi diurut siapa melakukan apa, dari mana datanya, sampai terakhir penandatanganan kontrak. Kemudian pengendalian. Jadi pengendalian ini pengendalian input versus output. Jadi input yang harus dikendalikan personilnya, bahannya, peralatannya. Di input. Kemudian menggunakan apa? Ya dokumen kontrak, jadwal, metode, instrumen kendali, kemajuan. Nah prosesnya, ya tentu saja proses mengendalikan dari input ini ya ada pantauan pelaksanaan, ada bandingkan rencana dengan realisasi, ada mencatat masalah, dan ada tindakan verifikasi hasil serta kelola serah terima. Outputnya ya kinerja yang terkendali, dokumen pengendalian ada, hasil terverifikasi, serah terima pekerjaan, kemudian ada catatan perbaikan. Nah, bagaimana 5W1H pelaksanaan kontraknya? Apa yang dikendalikan? Tadi di input sudah dilihat. Instrumen apa yang dipakai dan apa catatan perbaikannya? Mengapa itu yang dikendalikan dan mengapa instrumen itu yang digunakan? Oke, itu di siapa yang mengendalikan dan siapa yang terlibat dalam serah terima. Jadi ya diuraikan, mengendalikan ini, si ini, mengendalikan ini, si ini. Kemudian dalam serah terima si ini. Kapan pengendalian dan kapan serah terima dilakukan. Di mana data dan informasi pengendalian diperoleh. Tadi di mana data dan informasi personil, alat, bahan, dan sebagainya. Mengapa pengendalian serah terima diperlukan? Mengapa diperlukan pengendalian dan mengapa
serah terima diperlukan. How, bagaimana mengendalikan input, proses output, kemudian instrumen dan tindakan di breakdown. Bagaimana pengendaliannya. Kemudian setelah tiga-tiganya selesai, untuk memastikan portofolio atau laporan pelatihan sesuai, maka daftar kontrak harus konsisten, HPS-nya, nilai kontraknya, bentuknya, jenisnya, dan dokumen paket saling cocok. Oke. Kemudian kontrak operasional, bagaimana pasal-pasalnya, lengkap tidak, hierarkinya, risikonya, sumber rumusan dapat ditelusuri. Kemudian serah terima terhubung, berarti mulai dari permintaan atau klaim bahwa sudah selesai pekerjaan, pengujian, pemeriksaan, serah terima, dan pendokumentasian. Jadi saling terhubung. Kemudian bagaimana tim tadi bahwa disusun karena berbasis kebutuhan, jadi komposisi dan tata kerjanya ya sesuai dengan karakter paketnya. Kemudian instrumen kendali yang beralasan, misalnya untuk tadi ada pengendalian realisasi antara rencana dengan realisasi, instrumennya apa, seperti itu. Kemudian kalau ada pemeriksaan yang kurang, ada perbaikan yang dicatat, maka seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan portofolio atau jenis kompetensi secara swaklola level 3. Ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi penjelasan untuk jenis kompetensi mulai kontrak bisa dinonton ulang, bisa diperhatikan. Kemudian apabila ada yang kurang bisa ditanyakan di grup. Demikian, semoga senantiasa diberikan semangat dan kesehatan untuk melanjutkan sampai ke final pelatihan kita ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.